kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita dari berbagai macam aspek kehidupan, baik berkeluarga, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan termasuk bertutur kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang sangat dan amat baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, termasuk umat-umat yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, baiklah, untuk mempersingkat acara, kita mulai saja acara malam hari ini, yaitu tasyakuran atas dikhitannya Ananda Hafidh Elsa Rahman. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Hafidh Elsa Rahman bin Abdul Rahman setelah dikhitan semakin diberikan ketaatan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyatihi al-zahir wal batin wa nafsi wal ahli wal mali wad dini wad dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Peningkat acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil, tahmid dan takbir. Dan hal ini insyaallah akan dipimpin oleh Mukarram Al-Ustaz Haji Supriyadi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Supriyadi, tafadhol maskur alaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abahi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amirin wal mursalin mukhlisin wal fuqaha'il muhaddisin khususan sayyidina sultan awliya sayyidina abdul qadir jailani wa biasan sadina qala sallallahu alaihi wa radiyahum wa nafa'ana bihim sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi jami'a baina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa ikhwanina wa hibaina khilibaina wa masyayikhina وسدنا ولمنكن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومن بر والبحر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح سيدي بن بلال سلاري لوتيك بنت بلال سلاري ريان بن بلال باري رجال بن سيدي سلاري أسم بن بدر سلاري مامان بن حسن Sularuhi Hernawati binti Quran, Sularuhi Safiyah binti Haji Zainan, Sularuhi Yasin bin Isman, Sularuhi Haji Zainan bin Sani, Sularuhi Haja Aisyah binti Kaiman, Sularuhi Abdurrahim bin Nazim, Sularuhi Sugiyarto bin Bulan,
Naruhi Siti Sunanti binti Marjuki Sumila Ruhi Asim bin Bulan Naruhi Latif binti Bulan Qawsulim wa Bur'im wa Risim Salatim wa min aladi minhum yataqasum birahmah wal maghfirah Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim.
يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واغفر كل معدي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ملائكة صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسن القمر رأينا قد يا وجه السرور أضيانا
ينفد وعلى البصرى بسعد مستنير ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المعبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ قل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا جايبين أسفل ونور الشاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي كي به نشفى ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله دوشا أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين قد تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه
saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua keinginan kita, tentunya dengan arah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an sayyidina wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya mujibas sa'ilin arhamna, ya mujibas sa'ilin arhamna, ya mujibas sa'ilin arhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbaluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana zamban ila ghafartah wal 'aiban ila syatartah wal hamman ila farajtah wal daynan ila qadaitah wal hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha lana fiha salaha ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabahnahu min subhanallahil azim wa bihamdihi wa ma sallaynahu ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadzal majlis hadiatan lana wasi'ah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazila wa barakatan sabila muhdiha muqaddimuha ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum ajma'in. Allahumma nawwir talawnahu min kalamikal qadim wa ghairihi ba'dal qabul bil fadli wal ihsani hadiyatan balighatan ila rahim sayyidina bin Qur'atikum minna wa ila rahim وأتيكم من النار وإلى رحيل 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 سفية بنت وأتيكم من النار وإلى رحيل حسين بنت إسمان وأتيكم من النار وإلى رحيل إسلام بن سليم وأتيكم من النار وإلى رحيل هشام بن تيمة وأتيكم من النار وإلى رحيل عبد الرحيم بن حسين وأتيكم من النار وإلى رحيل سجاد ولد وأتيكم من النار وإلى رحيل سماك بنت مسعود وأتيكم من النار وإلى رحيل السن بن فلان وأتيكم من النار وإلى رحيل بنت فلان وأتيكم من النار. اللهم اغفر لنا جنوبنا وجنوب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأمماتنا وأخواننا وخلافنا وأقربائنا وقرباتنا ومشايخنا وأستاذنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل
رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, bahasan atau apa yang saya ucapkan nanti singkat, cepat, padat, dan pulang bawa berkat ilmu manfaat. Berkat baik. Tapi itu memang nanti. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Abdurrahman dan keluarga besarnya yang insya Allah yang mengundang kita hari ini, insya Allah menjadi orang tua yang soleh. Dan insya Allah kita doakan anaknya jadi anak yang soleh. Sesuai dengan namanya, Ananda Hafid, mudah-mudahan menjadi hafidul Quran. Amin. Ya. Dan juga yang saya hormati, ya, ini guru-guru kita semua, ada Al-Ustadz Haji Supriyandi, ada Ustadz Haji Sugeng, dan semuanya yang hadir, membawa acara dan sebagainya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga aparatur pemerintahan setempat, Bapak RW, Bapak RT, dan termasuk hari ini Bapak RW-nya adalah encing saya. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Udah segitu aja cukup. Udah bicara khitan, besok dihitan ya? Udah hitan belum? Udah. Bicara khitan, ini bicara pengalaman bapak-bapak, pengalaman kita semua, karena saya yakin hari ini bapak-bapak semuanya sudah dihitan. Kalau belum boleh daftar. Ya boleh. Ada yang kali belum?
Nah, makanya kalau dibahas tentang penghitanan atau khitan, berarti ini pengalaman hidup. Kalau bicara masa lalu, khitan dengan masa sekarang tentu berbeda. Tetapi tetap tempatnya mah di situ-situ juga. Yang dipotong itu juga. Cuman metode, cara. Ya. Kalau zaman dulu yang namanya di khitan itu pakai bengkong. Saya ingat banget itu. Waktu dulu nggak ada yang namanya dokter. Pagi-pagi kita dimandiin. Pagi-pagi dong gigil banget. Mana itu dingin kan gitu ya. Dimandiin dia tuh pakai sarung. Udah aja begitu ngadep kita dipangku. Dipangku dulu mah dipangku. Pas begitu dipangku dikangkangin dah tuh. Iya. Kepala kita ditutupin sama sarung yang kita pakai. Tuh kayak gitu. Iya. Persis kayak orang digigit semut, selesai. Begitu ngeliat, udah kagak ada. Dan ujungnya, apa namanya tuh, kulfahnya, dimasukin ke cumplung kelapa. Zaman dulu. Ya, gitu nggak tuh? Sama nggak Pak pengalamannya? Saya ingat. Kenapa? Karena waktu itu di khitan umur sekitar 5 tahun masih. Nah, ini cara yang berbeda. Dulu seperti itu. Meningkat, kemudian ada yang namanya dokter. Itu digunting. Cek, 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 digunting. Dan kemudian dijahit. Bahkan ini juga tergantung pesanan. Mau modelnya kayak apa? Gede bawah, gede atas. Gitu. Untung nggak di dokter orang sana itu Bali. Bisa diukir. Nah, ningkat lagi. Ada yang namanya disordel. Pakai sordelan. Apa tuh? Laser. Itu kan laser, Pak. Laser mah buntung kabeh. Ini mah disordel. Jadi dipotong, sebelum dipotong disordel dulu. Sordel. Kenapa? Supaya darahnya nggak keluar. Supaya darahnya nggak keluar. Sekarang ada lagi namanya metode smart clamp. Jadi diputer, masukin itu alat. Dia kayak plastik sesuai dengan ukuran punya bocah. Diputer krek 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 putus. Tapi nggak keluar darah. Dan langsung disuruh pakai celana. Dulu orang di khitannya itu cuman sekejap. Ya, cuman sekejap, cuman baiknya lama. Kenapa? Karena obatnya zaman dulu seadanya. Paling ngetop itu namanya sulfanilamid. Iya kan? Paling ngetop deh tuh. Diborehin begitu tuh. Zaman saya, zaman sebelum saya lebih parah lagi. Abu dari apa tuh? Dapur. Di ayak kan gitu. Caburin. Ada lagi tuh lancah mau apa? Bukan lancah mau, lamat-lamat tuh. Apa tuh kalau itu ya? Kawa-kawa. Itu main ambil aja tuh. Orang dulu mah apa aja jadi nobat. Padahal bisa jadi infeksi kalau zaman sekarang mah itu. Makanya kalau zaman dulu itu sebulan masih belendung aja. Dipegangin sarungnya. Nggak boleh katanya ngelengkain tai kotok. Nah iya zaman dulu. Nah zaman sekarang orang sudah modern. Tapi yang paling indah zaman dulu itu ketika di khitan ada doa yang indah. Begitu kita dikangkangin, dipangku, mau dipotong kulfahnya, mau disunat, maka di sekeliling kita baca, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dulu begitu. Emaknya bapaknya nangis. Kenapa nangis? Tenda belum kebayar. Sekarang lu mau pakai tenda. Kalau sekarang mah enak, orang hajat apa juga dimodalin sama tukang tenda. Tanya cing saya. Sampai ke modal-modal, cuman udahan begitu kita kondangan, duitnya dia ngitung. Sekarang mah apa juga dimodalin. Nah, dulu kagak. Nah itu indahnya. Ya, jadi ada cara-cara yang berbeda tetapi sama.
Nanti ada persamaan. Umur. Soal umur kapan dikhitan, masing-masing daerah itu berbeda. Kalau daerah Bandung 40 hari itu sudah dikhitan. Ya. Daerah Pandeglang termasuk daerah kemari itu biasanya umur-umur mau masuk SD. Umur 5 tahun, umur 6 tahun. Tapi tanya orang-orang yang ada di Jawa. Tuh, mau kawin baru. Nah, disuntiknya juga 4 kali lapis. Ya, udah SMA baru. Sampai dikerok dulu Pak, dikerok. Iya. Boleh tanya orang Jawa itu. Betul, Amul ya, Mas Mul ya. Tuh, iya. Nah. Padahal disuntiknya sama-sama juga. Biayanya lebih mahal. Iya, biayanya lebih mahal. Nah, jadi persoalan umur masing-masing daerah berbeda. Cara masing-masing tempat berbeda. Tetapi ingat, tujuan untuk mengkhitan itu bukan sekedar menghilangkan kulfah. Karena memang jadi wajib hukumnya sunat itu. Kenapa? Karena sulitnya kita menghilangkan kotoran yang ada di dalam kulfah itu. Karena ketika sholat kita harus suci, dan ketika tidak disunat, tidak dikhitan, maka ada najis di dalamnya. Makanya sekali-kali kalau ada anak yang kecil-kecil tuh di masjid tuh jangan dibawa. Kan anak tuh ada macam-macam tuh. Ada anak itu namanya sobi. Ya, sobi itu bocah yang masih kecil. Ya, itu kalau yang kita kasih tahu, dia begini lagi, itu lagi. Iya, kita dia begitu lagi. Sobi bocah itu yang kalau kencing aja mau sembarangan. Ya, ada lagi yang tamyiz. Tamyiz itu udah bisa, mumaiz udah bisa membedakan mana bahaya mana enggak. Kalau suruh megang api sama megang air, yang dipegang air berarti sudah tamyiz. Kalau jalan itu melihat tengok kanan kiri takut kena motor, namanya udah tamyiz. Ya. Ini anak-anak umur masih TK. Ada lagi anak-anak yang memang ini sudah dewasa, yang memang harus dibawa ke masjid. Dan inilah orang-orang yang harusnya dibawa ke masjid itu sudah dikhitan. Kenapa? Karena tidak membawa najis. Ini mah kagak. Bapak-bapaknya ini banget sih. Mamanya genit juga, didandanin tuh bocah. Dan gitu. Didandanin, suruh ikut sama bapaknya ke musola, ke masjid. Emang di masjid itu sembahyang? Kagak. Lah saya ngalamin begitu sholat, itu bocah di depan, gitu juga sama kita, ngadepin kita. Bocah, lari-larian. Yang kesian kan kalau yang sholat pakai kacamata. Kacamata taruh di depan. Begitu dia sholat, anak lari-larian. Ngap. Begitu bisa. Orang dia takut kacamatanya keinjak. Nah. Jadi ada tujuan untuk mengkhitan, itu ada tujuan. Bukan hanya sekedar menghilangkan kulfahnya saja. Tujuannya apa? Supaya anak itu bisa diajak sholat, dididik untuk sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu itu untuk sholat. Ketika berapa umurnya? 7 tahun. Artinya apa? Sudah dikhitan. Mestinya begitu. Ya. Kemudian kalau memang 10 tahun itu belum juga mau sholat, boleh dipukul. Maka ada tujuan. Mengkhitan itu menjadikan anak itu dididik menjadi anak yang soleh. Pak, saya itu silaturahim ke Abu Ya'mun Fasir. Beliau mengatakan, beruntung hari ini yang nggak punya anak. Heran ya kita ya. Dia bilang beruntung yang hari ini yang nggak punya anak. Saya tanya, emang Abah kenapa seperti itu? Karena sulitnya mencari hari ini anak-anak yang soleh. Sulit mencari anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena hari ini anak-anak banyak yang lawan sama orang tuanya. Anak-anak yang lebih dididik oleh handphone. Setan gepeng. Emang setan gepeng itu? Nah iya, gara-gara setan gepeng emaknya itu marah-marah sama anaknya. Sekolah sekarang darling, mak bapaknya darting. Yang marah-marah mulu.
Ya bagaimana mau sekolah orang liatinnya HP saja. Udah azan masih HP saja. Jangankan anak-anak yang kecil, emaknya juga sama. Sayangan sama HP daripada sama laki. Lah, kalau nggak percaya saya tanya sama ibu-ibu. Nih, bapak-bapak. Perempuan, bini kita. Ya, cepetan mana dipanggil sama kita mama HP. Bunyi HP nih dia di depan nih, HP di belakang, ngacir. Buru-buru. Panggil laki suruh bikin kopi, 7 lebaran belum jalan. Lama amat ya. Yang begitu gara-gara setan gepeng, gara-gara setan gepeng. Dan ini sekarang hari ini seperti itu. Anak dibentuk oleh tontonan, dibentuk oleh teknologi yang salah, yang dipergunakan dengan salah. Akhirnya anak banyak yang melawan kepada orang tuanya. Banyak yang melawan kepada orang tuanya. Dulu kita tahu betul betapa kita itu takut sama orang tua kita. Kita mau lewat aja orang tua dehem, kita diam. Kita diam. Kan gitu. Nggak berani kita lewat. Kalau kata orang Quran dicarang, dibilangin, nggak boleh apa tuh carang tuh. Dilarang. Itu orang dulu mah masih ingat. Nggak berani keluar. Anak sekarang kagak. Dia lihat bapaknya meleng apa kagak. Meleng udah kagak ada, itu lari itu bocah. Tuh sekarang. Dulu yang namanya sopan santun masih ada akhlak. Anak itu kalau ada orang tua yang lebih tua, biasanya tangannya ngengser, permisi. Ngengser, permisi. Saya sampai hari ini sekarang belum nemuin tuh bocah kayak model begitu. Ayo, ada nggak? Nah, itu udah bukan bocah, bapaknya bocah. Iya, dulu kita ngalamin tuh permisi begitu. Ngengser tuh tangan, bagian daripada akhlak. Boro-boro nyautin sama orang tua. Tapi hari ini banyak anak yang justru durhaka sama orang tuanya. Bahkan lebih aneh lagi, orang tua nggak berani nasihatin anaknya. Ayo, bener nggak? Orang tua nggak berani nasihatin anaknya, ngebilangin nggak berani, takut marah tuh anaknya. Loh aneh, dibilangin sama kita anak marah duluan. Kita lebih takut lagi kalau anak itu marah. Kan aneh sekarang. Diam-diam begini semua, rasanya anaknya kayak begitu semua. Ya makanya beralasan apa yang dikatakan tadi Kiai Pasir. Beralasan sekarang susah nyari anak yang soleh, susah. Kenapa? Karena tantangan orang tua untuk mendidik anaknya pada hari ini sulit. Karena tantangan itu berasal dari tempat yang paling dekat yang dipegang tiap hari oleh anak kita. Kalau yang nonton TV sekarang udah gak laku, jarang nonton TV. Nggak ada orang nonton TV. Sekarang udah nggak jadi orang supi lagi. Zaman dulu banyak supi, suka nonton TV. Kalau sekarang jarang, HP yang lihat, yang gitu. HP pebagus-bagus sekarang mah, ya kan? Kalau belum punya HP yang Android, apalagi yang bisa dijejak. Kalau sekarang mah dijejak itu bukan tangan lagi. Tahun-tahun yang ke depan itu HP lebih canggih lagi, Pak. Ya, lebih canggih lagi. Makanya hari ini tantangan kita untuk mendidik anak itu sangat luar biasa. Nah, makanya khitan itu bagian daripada pendidikan kepada anak. Bukan hanya sekedar mengkhitankan selesai, tapi bagaimana itu mendidik anak kita. Kalau bicara hak anak terhadap orang tua atau kewajiban orang tua, hakul waladi ala walidihi, haknya anak terhadap orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak, yang pertama ayuh sina ismahu, bagusin tuh nama. Itu kan, bagusin namanya. Kalau zaman dulu nama orang asal-asalan, makanya kita kadang-kadang malu banget kalau begitu kirim arwah. Ya ada Gundul bin Pacul. Iya. Bengek bin Pengkor ada. Apa bengek-bengek tuh bocah. Zaman dulu. Ya, beda kalau anak sekarang. Kalau orang sekarang cakep-cakep itu nama. Iya, tapi nama yang cakep itu nggak nanya sama kiai sekarang mah. Nanyanya Mbah Google. Makanya nama anak 4 meter semua. 3 meter kalau nggak panjang itu nama nggak abdol. Padahal kalau kita lihat bagaimana sejarah nama-nama itu para nabi singkat. Nabi Adam, seadam-adamnya. Emang ada Adam Jordan? Kagak, itu Nabi Adam doang. Adam, dua apa? Idrisnya doang. Nuh, ya Nuhnya doang. Ayo, ada panjangannya nggak? Kagak. Ya,
Apalagi namanya Musa, semusa-musanya. Isa, seisa-isanya. Kagak ada itu nama panjang-panjang, mudah diingat. Ada orang datang sama kiai, Ustaz, anak saya sakit-sakitan, berat nama kali ya. Emang mikul? Emang namanya apa? Panjang banget tuh bocah, susah kita ngingetnya. Anak sekarang kita bingung nyebut nama. Itu namanya udah sulit kita sebut namanya. Dulu coba kita lihat sahabat Nabi, nggak ada nama yang panjang-panjang. Abu Bakar namanya siapa? Abu Bakar tuh mah Koyoka. Abu, nama Abu Bakar Abu. Biar PR dah tuh. Tanya sama bocah. Umar seumar-umarnya. Usman seusman-usmannya, Ali seali-alinya. Itu aja. Nama perempuan juga sama, Fatimah, Khadijah, Aisyah. Saya tanya, ada yang panjang nggak? Siti mah sebut Sayyidi, Sayyidati. Jadi Sayyidati jadi Siti di kita itu. Asalnya Sayyidati. Sayyidatu Fatimah. Ya. Sayyidah. Jadi kini Siti. Gitu. Kan kalau Siti mah kayak mall. Iya. Tang Siti, Tangerang Siti. Kayak mall itu. Tuh nama, dari nama, bagusin namanya. Kalaupun itu baik namanya, maka boleh tafaul. Boleh tafaul tadi nama ke nama siapapun. Nama-nama Nabi. Oh pengen namanya seperti Adam. Adam ini ganteng Pak. Siti Hawa cantik. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Siti Hawa itu atau Adam itu seperti monyet, bodoh sebodoh-bodohnya. Banyak bukan. Ini pada butak kita nih. Ya, sisa kita. Ya, boleh nama Adam boleh. Siapa namanya? Idris boleh. Saya pengen namanya anak kayak malaikat, boleh. Siapa? Jibril, boleh. Biar jadi duta besar. Iya kan? Ada pemain bola Jibril Sise. Iya kan? Boleh. Oh, saya pengen anak saya banyak rezeki kayak Mikail, wah. Boleh. Ridwan, boleh. Ada nggak nama Ridwan? Ada. Asal satu aja yang nama Ijroil jangan dah. Itu jangan lebahan itu jangan. Kasihan kongnya. Sama nyainya. Kata nyainya, engkong lu. Tuh, Ijroil datang. Lu cucu nyari mati duluan gitu. Jadi boleh tafaul. Nah, ngambil nama itu harus ada yang baiknya. Kayak tadi Hafiz. Ini kan doa supaya mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Amin. Bapaknya nggak apa-apa nggak jadi penghafal Quran. Anaknya. Makanya moto di pesantren saya ya di Pandeglang PPTQ Nurul Quran, Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Quran. Itu moto. Hari ini Anda bukan keluarga dari hafiz Quran, tapi jadikan dari Anda itu menjadi keluarga yang hafiz Quran. Bapak kita bukan, tapi dari kita mulai mudah-mudahan menjadi penghafal Quran. Begitu. Ya. Dan alhamdulillah ya berjalan sudah dapat 3-4 juz, sekarang baru berjalan 4 bulan. Dan itu sungsan. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau Fatihah Bapak dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba iseng-iseng Bapak balik ke atas. Susah. Tapi anak-anak saya insyaallah bisa. Ini serius, boleh dites. Dan ada orang tua murid yang di sini, mudah-mudahan ngetes. Kenapa? Karena ada metode menghafal itu, metodenya. Dan kalau kita suruh ke belakang, 4 lembar ke belakang, dia bisa. Yang benar, silakan Bapak datang. Silakan Bapak cek. Maju ke depan 4 lembar, baris ketiga misalnya dia bisa. Jadi kayak Hadi Hidayat. Itu metode. Makanya ada metode. Jadi nggak susah sebetulnya kalau kita tahu metodenya. Cuman kalau kayak kita kayak bapak rasanya kayak gitu mabok. Benar. Bocah-bocahnya tuh cerdas-cerdas. Saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa begitu. Itu anak-anak tuh dilatih begitu ternyata bisa. Nah karena itu latih anak-anak kita. Pertama kewajiban kita namanya bagusin. Kemudian yang kedua ya bagusin akhlaknya.